sekarang apakah ada teman-teman kalian yang nggak masuk? Tanya dulu. Biasa masuk. Oke, agar kita tahu siapa aja yang nggak masuk, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Angliana Dwi, Arina Wulandari, Bayi Sukma, Bayi Dini, Sakit bu. Nirma. Hadir. Semoga teman-teman kita yang sakit agar cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan sesuatu yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernah nggak sih kalian merasa cepat lapar padahal baru aja kalian makan? Menurut kalian kenapa hal itu bisa terjadi? Katanya bu gara kita tidak baca bismillah jadi makan sama setan. Apakah semua makanan yang kita konsumsi langsung dimanfaatkan oleh tubuh? Ya. Dengan cara yang sama atau memiliki cara yang bermacam-macam? Yang melakukan metabolisme mungkin bu. Nah, padahal makanan yang kita konsumsi memiliki kandungan yang berbeda-beda. Ada karbohidrat, protein, lemak, dan zat lainnya. Namun, bagaimana tubuh kita mengolah semua makanan tersebut berbeda-beda, seperti yang akan saya Ibu jelaskan. Nah, adapun proses-proses ini melibatkan berbagai macam organ dan juga zat-zat khusus yang bekerja secara bertahap dan semuanya terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Nah, oleh karena itu, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang proses pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin menyampaikan apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Di antaranya yaitu mengidentifikasi proses pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, membedakan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan peran enzim dalam proses pencernaan. Dan yang terakhir yaitu menyusun alur proses pencernaan makanan secara sistematis. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa sih itu proses pencernaan makanan secara mekanis dan secara kimiawi. Pencernaan mekanis adalah proses penghancuran makanan secara fisik tanpa mengubah zat penyusun. Nah, proses ini bertujuan untuk memperkecil ukuran makanan agar lebih mudah dicerna. Contohnya, mengunyah di mulut dan mengadukan di lambung. Kemudian, pencernaan secara kimiawi yaitu proses penguraian makanan menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, proses ini nantinya akan bertujuan untuk diserap oleh tubuh seperti pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak yang dilakukan oleh enzim. Nah, sekarang Ibu minta untuk perhatikan gambar yang ada di depan. Di sini ada organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan makanan secara mekanik maupun secara kimiawi. Di sini Ibu sudah menyediakan fungsinya, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Mohon diperhatikan gambarnya. Oke, agar lebih jelasnya Ibu minta untuk melihat videonya secara langsung. Oke, mohon perhatiannya anak-anak, silakan perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan. Nah, oke, dari gambar dan video yang telah kalian amati, dapat kita pahami bahwa makanan yang kita konsumsi tidak langsung diserap oleh tubuh, tetapi harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Oke, sekarang coba perhatikan, ketika kita makan nasi, sayur atau daging, makanan tersebut tidak langsung berubah menjadi energi bagi tubuh kita, tetapi harus dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui proses pencernaan di berbagai organ tubuh. Nah, berdasarkan permasalahan yang Ibu berikan tadi, coba kalian pikirkan bagaimana proses makanan dicerna di dalam tubuh manusia. Apakah perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi tersebut akan mempengaruhi proses tersebut dan enzim apa saja yang berperan dalam proses pencernaan makanan tersebut? Silahkan, ada yang ingin menjawab? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Nah, di dalam kelompok tersebut Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sana kalian akan mengisi jawaban-jawaban atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu yang Ibu berikan tadi. Silakan untuk membagi kelompoknya. Berapa orang Ibu? 4 kelompok aja. Sekarang Ibu bagikan. Praktis itu 34 nih.
sama teman kelompok kalian. Bagi tugas dalam kelompok ya, ada yang mencari informasi, ada yang mencatat hasil diskusi, dan menyiapkan presentasi. Gunakan buku yang sudah diberikan atau materi yang akan diberikan. Nah, di sini juga sudah diberikan enzim-enzim apa yang berperan dan fungsinya. Silahkan amati kembali materi yang ada, kemudian identifikasi proses pencernaan yang terjadi pada setiap organ, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus hingga usus besar, sampai menjadi feses. Ceritakan informasi mengenai enzim-enzim yang berperan seperti amilase, pepsin, dan glukase. Ibu kasih waktu diskusi sekitar 2-3 menit. Bagaimana kelompok 1? Ada diskusi? Oke, baik, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang setiap kelompok silakan menyusun hasil diskusinya secara sistematis. Nah, dari masing-masing kelompok itu, pilih salah satu temannya untuk melakukan presentasi di depan. Dan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok yang akan maju di depan. Oke, silakan Mas Tony. Dari kelompok berapa Tony? Oke, silakan kelompok 1, 2, dan 3 untuk melihat teman-temannya. Untuk melihat teman yang ada di depan, dan silakan memberikan tanggapan serta pertanyaan jika ada yang belum jelas. Baik, izin. Saya dari kelompok 4 akan mewakili teman-teman saya. Kita diskusi di nomor 1 yaitu tentang identifikasi proses pencernaan. Nah, di sana ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, yang pertama itu mulut. Mulut tempat masuknya makanan seperti daging ayam, punya di sana ada gigi, ada banyak gitu. Ya. Terus kerongkongan jalannya masuk untuk mengunyah, bisa ada gigi. Ya, terus kerongkongan tempat masuknya makanan lewat sini. Misalnya kita makan ayam goreng di lewat sini. Coba contohkan. Terus kemudian lambung, nah, di lambung itu ada namanya asam lambung. Nah, di situ dia mencerna atau asam enzim. Asam enzim. Jadi dia mencerna makanan atau mengurai makanan di dalam lambung kita. Terus masuk ke usus halus. Usus halus yang ada, dan di usus besar itu juga dia kebanyakan air, sehingga kalau kita lama BAB itu. Oke, kelompok lain ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Silakan. Ayo diturun. Tidak ada. Oke. Nah, jadi proses pencernaan makanan pada manusia itu terbagi menjadi 2, yaitu proses pencernaan makanan secara mekanis dan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, agar kalian lebih paham, ayo coba kita melakukan ice breaking. Agar kalian lebih paham dan kalian cepat menghafal. Baik, Ibu. Oke, terlebih dahulu Ibu akan contohkan ya. Oh iya, ada yang udah tahu, berarti kita lanjut aja. Ucapkan terlebih dahulu ya. Mohon perhatiannya. Mari kita hafalkan proses pencernaan pada manusia supaya kita
mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, hingga usus besar. Nah, proses ini melibatkan pencernaan mekanik, yaitu penghancur makanan secara fisik, serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim amilase yang memecah karbohidrat, pepsin, dan tripsin yang memecah protein, serta lipase yang memecah lemak. Melalui proses tersebut, makanan yang diubah menjadi zat yang lebih sederhana hingga dapat diserap oleh tubuh dan dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi kita. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan benar dan mendapatkan ilmu yang barokah tentunya. Sekian dari Ibu.